Selamat pagi. Kita insya Allah hari ini kelas 11 IPS 4 Ibu akan membahas tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, kalian tahu kan apa itu masalah sosial di masyarakat? Nah, di sini ada definisi masalah sosial ya. Masalah sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Dalam mengidentifikasinya, masalah sosial yang ada di masyarakat berbeda-beda antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Nah, di sini Ibu akan melihatkan definisi masalah sosial yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Nah, masalah sosial menurut Pak ahli diantaranya Surjono Sukanto bahwa masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kehidupan atau kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Selanjutnya, menurut pendapat Sutomo, masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Nah, apa faktor penyebab masalah sosial? Nah, pada dasarnya masalah sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Nah, hal ini dikarenakan kenapa masalah sosial terwujud sebagai hasil dari kebudayaan manusia itu sendiri dan akibatnya dari hubungan dengan manusia lainnya. Nah, ini suatu gejala dapat disebut sebagai masalah sosial dan dapat diukur. Nah, ini melalui tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dengan tindakan sosial. Ya. Selanjutnya, sumber dari masalah sosial itu sendiri merupakan akibat dari suatu gejala sosial di masyarakat. Nah, juga apalagi yang terjadi? Adanya pihak yang menetapkan suatu gejala sosial tergantung dari karakteristik masyarakatnya itu sendiri. Nah, di sini contoh masalah sosial di masyarakat. Nah, banyak contoh-contoh ya masalah sosial yang ada di masyarakat. Di antaranya adanya berbagai fenomena di lingkungan masyarakat dapat menimbulkan masalah sosial. Namun tidak semua fenomena di masyarakat itu dapat disebut sebagai masalah sosial. Nah, di sini ada beberapa contoh masalah sosial yang ada di masyarakat antara lain. Nah, di antaranya ada kemiskinan ya. Nah, ini kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Nah, tingkat kemiskinan di masyarakat dapat diukur melalui berbagai pendekatan. Di antaranya itu dengan secara absolut. Nah, artinya apa itu absolut? Artinya kemiskinan tersebut dapat diukur dengan standar tertentu. Nah, seseorang yang memiliki taraf hidup di bawah standar, maka dapat disebut miskin. Namun, jika seseorang yang berada di atas standar, dapat dikatakan tidak miskin. Ya, yang miskin, yang tidak miskin itu bisa dikatakan secara absolutnya seperti itu. Lalu sekarang secara relatif. Nah, digunakan dalam masyarakat yang sudah mengalami perkembangan dan terbuka. Melalui konsep ini, kemiskinan dilihat dari seberapa jauh peningkatan taraf hidup lapisan terbawah yang dibandingkan dengan lapisan masyarakat lainnya. Nah, apa faktor yang melatar belakangi adanya sumber kemiskinan itu? Yaitu A. Faktor biologis, psikologis, maupun kultural. Nah, kondisi individu yang memiliki kelemahan biologis, psikologis, dan kultural dapat dilihat dari munculnya sifat pemalas, kemampuan intelektual, dan pengetahuan rendah, kelemahan fisik, kurangnya keterampilan, dan rendahnya kemampuan untuk menanggapi persoalan di sekitarnya. Nah, lalu ada lagi faktor struktural. Nah, di sini kemiskinan struktural biasanya terjadi dalam masyarakat yang terdapat perbedaan antara lain, yaitu orang yang hidup di bawah garis
kehidupan dengan yang hidup dalam kemewahan, ciri-ciri masyarakat tersebut mengalami kemiskinan struktural, yaitu satu, itu tidak adanya mobilitas pergerakan secara vertikal, ya, ke atas, vertikal ke bawah, ya, tidak ada pergerakan, tidak ada mobilitasnya. Yang kedua, munculnya ketergantungan yang kuat dari pihak yang miskin terhadap kelas sosial ekonomi di atasnya. Nah, ini merupakan gambar. Nah, ini bagaimana lihat gambarnya? Gambar ini merupakan ciri dari kemiskinan dan juga ciri dari permasalahan sosial yang ada di lingkungan kita. Nah, ini merupakan gambar-gambar, mungkin gambar yang lainnya bisa kita lihat lagi di lingkungan kita masing-masing ya. Nah, sekian materi dari Ibu. Mohon kalian untuk melihat lagi permasalahan yang ada di lingkungan kalian. Nah, hari ini Ibu tutup dengan Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.